kepalaku, kulipat kedua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa hadapi hidup yang sengsara. Sebab engkau yang jadi Tuhan Yesus, setiap doa kami kepada Tuhan Yesus. Kepadamu, ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku, padamulah ku berharap untuk mendapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh waktuku susah dan menderita, Yesus lah yang ku seru. Waktuku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu.
ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia. Harapanku dalam apapun juga, Yesus Tuhanku, hanya Kaulah tempat daku mengadu. Waktuku susah dan menderita, Yesus lah yang ku perlu. Waktuku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan, ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia, oleh segenap bangsa, oleh segenap bangsa. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera menerima firman Tuhan. Tapi marilah kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia, boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan ya Tuhan, berikanlah pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbuka pikiran kami, sehingga dengan demikian kami bisa menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dikasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk segera menyambut firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan bagaimana kita bisa menjadi pejuang yang tangguh. Sikap apa yang harus kita pelihara agar kita bisa menjadi pejuang yang tangguh, ya. Namanya pejuang yang tangguh berarti kita
melewati peperangan-peperangan. Memang kita hidup dalam perang, bukan perang melawan darah dan daging, tapi perang melawan kuasa-kuasa si jahat di udara. Nah ini ya, selama hidup di dunia ini kita tidak akan lepas daripada suasana perang seperti ini sampai si iblis dikalahkan nanti dan masuk ke dalam neraka. Nah kalau kita sekarang menjadi pejuang-pejuang yang gagah perkasa, maka kita haruslah juga memiliki sikap-sikap yang sesuai dengan itu. Misalnya kita ambil contoh, kalau ada namanya kerbau, merasa jadi kerbau tapi tidak punya tanduk, itu namanya bukan seekor kerbau ya. Kalau namanya merasa diri seekor gajah tapi tidak punya belalai, itu namanya bukan gajah ya. Kalau kita merasa jadi seorang raja wali tapi tanpa sayap, itu namanya bukanlah raja wali. Nah, prajurit harus punya jiwa kepahlawanan, seorang pejuang yang gagah perkasa. Ya, itu utama, jangan menjadi pecundang ya. Itulah yang harus kita hilangkan, harus kita hindari semua. Kalau gitu bagaimana cari ciri-ciri pejuang yang gagah berani, yang gagah perkasa itu? Yang pertama, harus punya sikap yang gagah berani dan semangat juang yang sangat tinggi. Artinya tidak mudah menyerah ya. Kita baca pertama di Filipi 1 ayat 14. Filipi 1 ayat 14 mengatakan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan, karena pembenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Itulah pejuang-pejuang kebenaran ya. Berikutnya kita baca 1 Timotius 1 ayat 20. 1 Timotius 1 ayat 20. Di antaranya 1 Timotius 1 ayat 20. Di antara Himerius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya derah mereka menghujat. Jangan kita menjadi pejuang yang suka menghujat orang ya. Tapi ayat 18 berkata, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Nah ini pejuang ini sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Berikutnya kita baca lagi 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang melihara kamu. Jadi jangan khawatir saja, tapi terus gagah berani dan punya semangat juang yang tinggi, tidak mudah menyerah ya. Itu yang bisa kita baca dari firman Tuhan. Berikutnya kita baca terakhir untuk poin ini, Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Menyerahkan diri, bukan kalah ya, tapi menyerahkan diri, mudah menyerah di sini ya. Jadi jangan sampai kita punya sifat seperti itu. Sekalipun perjuangan kita, sekalipun pergumulan dalam hidup kita ini demikian berat, demikian menyakitkan rasanya mungkin, tapi tetaplah berjuang, tak kenal menyerah. Seperti contohnya siapa yang kita baca di Alkitab seperti ini? Contohnya salah satunya ialah Rasul Paulus sampai dia menutup mata ya. Yang pertama. Yang kedua, tidak mudah kecewa, tidak mudah tersinggung, apalagi hanya sekedar tidak mendapatkan apa yang diharapkannya ya. Jadi tidak mudah kecewa dan tidak mudah tersinggung. Mari kita baca Markus 10 ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Kalau kita sudah menjadi kecewa, maka gampang sekali terjadi, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini anak muda yang kaya itu ya. Kemudian kita baca lagi Yohanes 16 ayat 1. Yohanes 16 ayat 1. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan kemudian menolak aku. Nah, karena kecewa biasanya, kalau mudah kecewa maka ujung-ujungnya pasti ke arah sana ya. Karena itu kita perlu berhati-hati. Hidup dalam dunia ini memang penuh loh dengan hal-hal yang bisa membuat kita kecewa. Ya, saudara kita bisa juga mengecewakan kita. Teman dekat kita bisa mengecewakan kita, ya. Khotbah dari pendeta juga bisa mengecewakan kita kalau tidak sesuai dengan pengharapan kita, ya. Bahkan konselor yang kita datangin juga bisa mengecewakan kita apabila konseling yang diberikan, saran diberikan olehnya tidak cocok dengan selera kita. Bisa, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, ya.
bila kita sebagai pejuang-pejuangnya Tuhan tidak mudah kecewa, ya, tidak hanya mengikuti baper atau mengikuti perasaan saja, tapi kita haruslah berpegang pada Tuhan itu sendiri, ya, tujuan hidup kita yang mulia itu apa, dan jangan sampai terhalang untuk mencapainya, yaitu tujuan kita mencapai sorga mulia untuk bisa bersama Tuhan selamanya nanti, ya. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, jadi bagaimana sikap seorang pejuang tadi, ya, yang gagah berani itu, yang gagah perkasa itu. Tidak, kalaupun ada keberhasilan, tapi tidak merasa sok mampu, sok jago, sok pinter, sok tahu dan sebagainya, ya. Tidak merasa demikian, karena yang hebat tuh hanya Tuhan, bukan kita, ya. Hanya Tuhan yang hebat. Mari kita baca Filipi 1 ayat 22. Jadi kalau ada keberhasilan, orang lain mungkin muji-muji, tapi jangan kita tempatkan, wah ini saya yang paling hebat, saya gini, jangan. Tapi Tuhan yang hebat, kita hanya dipakai Tuhan karena ketaatan kita. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Ya, aku tidak tahu. Itu Filipi 1 ayat 22. Lalu kita baca lagi Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tidak ada orang yang tahu semuanya. Jadi jangan merasa sok tahu, sok pintar dan sebagainya, ya, sok bisa, sok jago, ya. Mari kita lihat 1 Samuel 2 Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Bagaimana kok kita bisa tahu? Karena ia yang memberitahukan kepada kita, ia yang menyatakan rahasia, bukan kita yang paling tahu semuanya, bukan, ya. Tidak ada manusia manapun yang serba tahu, serba bisa atau pintar sekali, tidak ada, ya. Kalaupun ada yang bisa tahu, bahkan yang sulit-sulit pun bisa tahu, itu bukanlah karena dia semata, tapi karena Tuhan yang memberitahukan kepada dia, ya. Yaitu Yohanes 15 ayat 15. Kalau hidup kita jadi pejuang yang gagah berani, nah, yang menjadi sahabatnya Tuhan, maka Tuhan mengatakan lewat Yohanes 15 ayat ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, itu kalau kita telah dijadikan sahabat oleh Tuhan, bahkan sahabat dekat, maka dia akan beritahukan segala sesuatu alias rahasia kepada kita yang sebetulnya nggak tahu apa-apa ini. Nah, itulah sikap berikutnya. Sikap berikutnya, ya, sebagai seorang pejuang yang gagah berani, yang gagah perkasa, maka kita harus memandang pengorbanan bukan sebagai jasa dan penderitaan. Kalaupun kita harus berkorban untuk melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, jangan pandang itu hanya sebagai, oh, jasa saya banyak, atau sebaliknya mandang penderitaan saya banyak, bukan itu. Tapi, ya, kemudian lebih memandangnya sebagai kesempatan, ya, untuk memuliakan Tuhan, kehormatan yang Tuhan beri kepada kita untuk bisa menyandang juga apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita dapat bagian dalam kerajaan Allah, ya, termasuk dalam mendirikan kerajaan Allah di muka bumi dengan lebih baik lagi, ya. Jadi jangan pandang penderitaan semua itu sebagai jasa, tetapi sebagai kehormatan, sebagai kesempatan. Karena itu perlu disyukuri, walaupun kelihatan menderita, tapi perlu bersyukur, ya. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Pada sebetulnya secara materi Paulus tidak pernah berkelimpahan, tapi dia merasa aku berkelimpahan, bukan penderitaan, ya, bukan tekanan. Dia merasa, dia syukur juga, dia anggap itu kesempatan. Aku telah menerima juga kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itu yang dikatakan firman Tuhan untuk hal ini, ya. Jadi untuk poin ini, seperti teladan dari para rasul yang juga telah mengalami banyak pengorbanan, banyak penderitaan, banyak masalah, bahkan akhirnya mati syahid dalam perjuangannya memberitakan Injil. Tapi dia akan anggap itu kesempatan untuk membalas kasih Tuhan yang pertama, kedua untuk mendapat bagian dalam memberitakan kerajaan Allah.
Teladan terbaik sebetulnya adalah Tuhan Yesus sendiri, bagaimana berkorban sampai mati di kayu salib, menderita, darahnya tercurah habis untuk kepentingan kita semua. Nah itu adalah, jadi itu bukan penderitaan, tapi itu adalah kesempatan ya untuk menebus dosa kita. Dia mengorbankan darah dan nyawanya, bayangkan saja, disiksa, ditikam, dihina demi keselamatan umat manusia. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang jadi pejuang gagah berani, pejuang gagah perkasa, takkan memamer-mamerkan, mempromosikan di mana-mana, mendeklarasikan di mana-mana, membangga-banggakan upayanya atau bahkan keberhasilannya. Saya begini, saya diangkat ke sini, saya diangkat di situ, saya dihargai begini, saya dikatakan begini begitu. Itu tidak perlu, karena semua kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Dimanapun dia berada, kalau orang tidak punya jiwa kepahlawanan begini, tidak punya jiwa pejuang yang gagah perkasa, maka di mana-mana dia membesarkan dirinya. Dan kita juga kalau bisa, kalau kita dengar, kalau kita tahu, tidak perlu kita melihat orang membesar-besarkan diri kita, tapi besarkan nama Tuhan ya. Jangan di mana kita berada, dimanapun kita bertugas, kita lalu itu namanya sepertinya menyaksikan, tapi bukan kesaksian itu namanya. Itu adalah promosi diri sendiri. Nah itu harus kita hindarkan. Jadi kalau kita punya jiwa untuk menjadi pejuang yang gagah berani, pejuang yang gagah perkasa, yang begituan tidak ada dalam diri kita. Itu yang keempat. Dan yang kelima, bagaimana seorang pejuang yang gagah perkasa itu? Dia tidak suka melihat adanya kekurangan dan kelemahan yang ada di depan matanya ya. Ada orang punya kekurangan kelemahan, dia berusaha untuk memperbaikinya ya. Bukan dibiarkan gitu. Siapa lu? Gua kenal aja enggak kok ya. Mari kita baca di Galatia 6 ayat 2. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi kenapa kita melakukan itu? Karena kita juga menerima dari Tuhan. Jadi jangan dimakan sendiri saja ya, harus dibagikan juga kepada orang lain. Contoh orang Samaria ya. Orang Samaria itu sepertinya bermusuhan, sepertinya ya, dengan orang Israel karena keyakinan berbeda itu. Kalau kemudian melihat ada orang Israel, orang Yahudi yang dianiaya penyamun, dia tidak tega melihat kekurangan kelemahan orang itu, maka dia yang menolong. Walaupun orang Lewi liwat juga tidak mau menolong, imam liwat pun tidak mau menolong, tapi justru dia yang orang Samaria itu yang menolong sampai sembuh orang itu. Nah ini adalah harus kita miliki. Jadi samping memiliki semangat juang, kita juga memiliki jiwa penolong yang setia, jiwa penolong yang memenuhi diri kita. Nah itulah antara lain sikap harus dimiliki oleh seorang pejuang yang gagah berani, gagah perkasa ya. Karena itu perlu kita upayakan ada dalam diri kita. Kita upayakan supaya orang juga bisa mengakui, melihat, membuktikan bahwa memang kita adalah pejuang yang gagah perkasa. Nah, mari saudara sekalian kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya.
yang sejati. Amat sulit untuk mendapatkannya, sampai kemanapun juga. Ternyata damai sejati itu hanya datang darinya. Dia Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat bagi umat manusia. Datanglah kepadanya, Dia akan mengaruniakannya damai sejati, sukacita bagi segenap umatnya. Dengan derita juga penuh masalah. Betapa berat untuk menjalaninya, membuat keputus asa. Di manakah kan ku damai yang sejati? Amat sulit untuk dapat